بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصه بأمر أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به أنبياؤه من أسرار الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم وبرية السامية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في زهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعهم من كل نبي نوح. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka telah berkata oleh Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca manaqib aulia Allah itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengar padanya, serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang yang dibacakan manaqibnya itu benar-benar waliullah. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya tentang kewalian daripada Syekh Saman Al-Banani. Dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan sedekah mana sepuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu riwayat, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu. Sekedar pahamku yang bokal. Setengah daripada karamat guruku yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang ziarah bahkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada meminta izin kepadanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia, jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Di adab hendak ziarah kepada makam Nabi, semestinya ziarah dulu kepada makam Syekh Saman supaya cukup adab kita. Dan adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul alim, suka kepada orang yang menuntut ilmu, dan kepada segala orang yang alim-alim, dan suka kepada orang yang soleh-saleh, dan suka kepada segala fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat, melayani kepada segala orang yang datang ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada orang yang alim-alim, orang yang saleh,
dan daripada segala orang yang awam dan orang yang khawas. Jadi beliau siapa yang ingin ziarah ke makam Nabi, beliau selalu melayani, tidak pandang yang datang itu orang alim kah, orang soleh kah, orang awam atau orang yang khawas, orang yang khusus istimewa. Dan adalah tabiatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu ketika masa kecilnya sampai kepada batas mursyidnya. Dan adalah halnya, keadaannya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riyadhah, yakni tarikun tab, menjauhi daripada kelezatan dunia hingga daripada yang halal sekalipun, apalagi yang haram tambahnya ada. Yang halal jadi yang nyaman-nyaman halal beliau jauhi. Maka yang tersebut itu adalah ia pada ketika masa kecilnya, yakni sebelum balighnya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan. Siwan itu tempat makan makanan, karena ia hendak diberi makan. Manakala selesai daripada makannya itu, maka dilihat oleh orang tuanya tempat dia makan itu. Lalu diangkat oleh orang tuanya tempat dia makan. Maka dilihat oleh orang tuanya seolah-olah tiada dimakan. Di makanan dimakan juga dia habis. Nah, lihat masih ada lagi makanannya. Macam gak ada dimakannya, kata orang tuanya nih makanan. Kemudian daripada itu, melihat keadaan tadi, maka pergilah orang tuanya itu kepada gurunya, Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Lalu datang orang tuanya kepada guru Syekh Saman. Kala dia lagi kecil, membaca Quran kepadanya itu guru. Lalu dikhabarkannya lah oleh orang tuanya kepada gurunya daripada hal Tuan Syekh Muhammad Saman yang tiada makan roti dan gandum dan lain-lainnya. Jadi kita orang tuanya, anak ini kurung dalam kamar, suruh makan. Sudah ku anggap kalah, selesai makan, ku buka, ku lihat makanan tadi masih ada lagi, macam tadi dimakannya. Nah, maka dijawab oleh gurunya, jangan engkau takut akan anakmu Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu. Dia itu tiada syak lagi bahwasanya dia itu adalah waliullah. Tidak ada, jangan takut, itu wali itu, kata gurunya. Nah, jadi mohon kau lihatnya macam kada makan, jangan khawatir, ya, yang makan lah. Nah, karena dia wali. Dan manakala melihat ya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu akan orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang dicegah oleh hukum syara, maka katanya kepada orang tuanya, hai ayah anda, tiadalah suka Allah kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Jadi kita gurunya, jadi jangan megah-megah lah di dalam dunia ini, ya. Yang demikian itu pada ketika ia belum balighnya.
Dan adalah hal keadaan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu pada ketika permulaan dia menjalani akan jalan tariqah, dan hakikat itu adalah ia memakai pakaian yang indah-indah. Ini permulaannya, ya. Tidak apa-apa, pakaian yang indah-indah. Pengarannya tajammul, ya. Pakaian yang bagus-bagus itu boleh aja, ya. Yang kada boleh itu niatnya litafakhur, karena bermegah-megah, sombong. Nah, yang kada boleh. Kalau mukar baju mahal, ya, kain mahal, tidak apa-apa lah. Ibu mukar baju gamis mahal 5 juta misalnya, tidak apa-apa, boleh aja. Kenapa? Karena tadi itu ngarannya litajamul, ya. Kada itu riak, sebab berhias-hias itu ada riaknya. Yang riak itu di dalam ibadah. Nah, itu yang ada riak. Sembahyang, itu yang bisa riak. Puasa, baca Quran. Nah, tapi membawa pakaian bagus, tidak riak karena niatnya tadi litajamul, berhias-hias, berbungas-bungas. Nah, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah tuh cantik, indah, suka kepada yang indah-indah. Nah, yang bagus-bagus Allah senang, ya. Kalau duit ada, ya, jangan morin wak, ya, kecuali dia itu berduit, bukan baju mahal, ya. Ini duit banyak, kalau baju yang second, yang biji, ya. Kenapa? Ini bukan duit, ya. Populer duit. Jadi beliau di awal permulaan bidayahnya menjalani jalan tarekat memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian maka datang kepadanya Syekh Muhammad Saman oleh Tuan Said Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih. Padahal Tuan Syekh Muhammad Saman ketika dia itu di dalam khalwatnya, dalam khalwat kita, kamarnya kamar rahasia, sunyi-sunyi lah, ya, ada bercampur dengan orang banyak. Nah, jadi ada kamarnya, khalwatnya tuh. Jadi tukang berdiam, ya, kita menabi berkhalwat di gua Hira gitu, nah, ya. Ketika di dalam khalwatnya, lalu beliau didatangi oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani membawakan baju putih, maka dipakaikannya oleh Tuan Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah putih itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman, ya. Nah, maka dipakai beliau lah baju itu, ya, hingga lama lah sampai beliau wafat. Nah, kalau di sini bahasanya hingga sekarang, hingga sekarang, ya, beliau udah ada lagi, kan. Dan adalah kelakuannya Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya. Di dalam khalwatnya tadi beliau sudah banyak ilmu, ya, amalnya apalagi cuman tidak dinampakkan, hingga datang perintah daripada Hadratir Rasul menyuruh dia Tuan Syekh Muhammad Saman menzahirkan akan ilmunya dan amalnya, ya. Jadi orang-orang yang sekelas itu hendak keluar tampil itu nunggu perintah, mendadak perintah Rasul kata keluar, ya. Nah, lain kita lah. Kita ini kan pemain amatir,
ibaratnya dah. Nah, macam orang kontes apa Indonesia kan yang dangdut enggak. Nah, itu kan kita nggak tampil ke live tuh, siaran langsung tuh, itu kok nggak ada perintah, dia tampilnya, ya sudah ada perintah, itu diseleksi dulu tuh nah, latihan dulu, sudah mantap, harus, malam ini kau tampil, pakai baju ini, lagunya ini, itu penyanyinya profesional, penyanyi ngawahan besinya, bajunya beda. Asal dihiau orang datang, kata yang pembawa acara organ tunggal, kita panggil perwakilan dari pengawahan, barang, maju aja tuh, ya lagunya apa ya bang, sebatang ranting, ya, pokoknya tampil tuh lah, ya, kenal lagi kelasnya. Nah, orang-orang yang seperti ini baru dia tadi mengajarkan ilmunya itu setelah mendapat perintah daripada Hadzakir Rasul. Karena Syekh Abdul Qadir pun juga sama, kan kisahnya kayak itu juga, ya. Setelah dapat perintah Nabi, baru beliau mau ngajar. Nah, diludahi Nabi dulu mentongnya 7 kali, ya. Habis itu bermimpi ketemu dengan Sayyidina Ali. Diludahi Sayyidina Ali itu 6 kali. Abdul Qadir, kata Syekh Abdul Qadir, kenapa 6 kali itu kan? Nabi itu kata Sayyidina Ali, mon aku 72, kok kada doa ke kawan Nabi. Nah, sama wan Nabi, kok 6 jadi aku. Nah, ya. Nah, sudah diludahi baru Syekh Abdul Qadir tadi mengajar, ya. Nah, sama Syekh sama, ya. Sudah dapat perintah untuk menzahirkan ilmu dan amalnya, baru beliau tadi keluar tampil, ya, menzahirkan akan ilmunya dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, sehingga nampak kezahirannya itu seperti matahari pada ketika tengah hari. Maka datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri, kami orang datangan, ya, dari mana-mana negeri datangan, ya, ikut ngaji dari sebab mendengar kabar Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka lalu segala orang yang datang daripada beberapa negeri itu mengambillah tarekah kepadanya Tuan Syekh Muhammad Saman, ya. Nah, tarekahnya itu namanya tarekah Samaniyah, ya. Dan beberapa hadiah orang yang datang daripada beberapa negeri itu, ada yang berkirim emas, ada yang berkirim perak kepada Tuan Syekh Muhammad Saman daripada raja-raja. Jadi ada yang tadi sawat datang kirim emas, kirim uang perak, uang emas, malah emas itu uang emas, uang perak, uang emas itu dinar, uang perak itu dirham. Nah, ini raja Pak, banyak kali, ya. Dan beberapa daripada orang yang kaya-kaya mengirimi juga emas peraknya. Manakala datang kiriman itu, maka dibahagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tinggal di dalam tangannya. Nah, berapa orang datang menunjuki orang semuanya. Iya, orang pakai ada yang ngajian enggak, ya. Menunjuki duit emas, duit perak, ya. Sehingga ada lagi ketinggal. Nah, ya. Gitu kan. Sambung gitu. Kalau pengajian gitu dah. Rame orang datang pengajian. Jangankan pengajian dah. Sampai yang berjemaah aja, ya. Ulah itu. Siapa yang paling saf hadapan,
100.000. Oh, 250. Nah, ya, sub nomor 2 75. Oke. Sub nomor 3 50. Sub nomor 4 30. Sub 5 20. Wah itu tahun ngeri buka masjid. Nah, apa ngerinya? Orang kegiatan aja dalam masjidnya lagi kan begawian lagi. Ya, seandainya pahala itu dizohirkan betul gitu, ya berebut tahun pun sudah berpesan kan tidak di belakang depan yang buat syuting ini jangan diganggu kata kau ini jadah tuh nih. Nah biasa kau main belakang aja apa kita susun 100 di depan. Nah. Sunyi pasar sunyi orang masjid dan semuanya ya apa saja 5 waktu ke masjid menusuk ke depan 500. Nah ya agak kebun pinang ya. Tapi itulah Tuhan kata apa tadi menzahirkan ganjaran pahala itu kada dizahirkan. Seandainya dizahirkan dinampakkan, nah khawatirnya gitu ya, khawatir sunyi pasar sunyi. Kalau pergi pengajian ini mesti penting lah ya. Cuman kalau ada yang mau mulai ambil kayak ini pengajiannya bisa beli samui 50 wah waduh ya ada kawan babar kawan yang telah pengajian babar wih serta pengajian di situ apa asal beli kelimpul. Nah, asal beli kelimpul. Malam apa katanya pengajiannya? Malam Sabtu. Wah, dulu kawan. Ya. Jadi beliau namanya itu sifat zuhud, ya. Sifat zuhud itu mengambil dunia itu hanya seperlunya aja. Bukannya kan orang unjuk kada habiskan ini katanya hendak unjuk orang ini kada perlu apa nih bukannya kan. Belum lagi sifat qanaah beliau ya. Dan lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman kepada segala muridnya, seyukianya kamu membanyakkan sohbatul fuqara wal masakin wa mulazamatihim, yakni kata beliau banyak-banyaklah berkawan bergaul dengan mereka itu orang-orang fakir, orang-orang miskin dalam segala hal ehwal ya. Berarti disuruh berkawan orang fakir, orang miskin, yang disuruh itu orang suki. Orang miskin berkawan orang miskin, kada mungkin pulang. Itu kan membanyakkan berkawan dengan orang fakir dan miskin. Berarti yang disuruh ini orang suki. Nah, menjadinya berkawanlah dengan orang soleh. Berarti kita nih ada orang soleh gitu. Nah, cari kawan orang yang soleh. Kenapa disuruh? Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia. Nah, berkawan orang fakir gitu ya akan menimbulkan sifat zuhud. Zuhud itu ada suka dengan dunia ya kayak apa? Ada suka itu dunia yang mana? Dunia yang mengganggu daripada ibadah. Nah, itu dunia ngarannya apa? Yang kadang ganggu ibadah pada dunia. Nah, asik bekapun apa tadi? Duduk sawit ingat sembahyang lagi, nanti dunia tak tidak ya. Tapi meninya ingat masih sembahyang sampai waktu istirahat bayang, berarti itu kabun tadi kada termasuk dunia ya, karena kabunnya kada banyak.
memberis di memberis nyaman ya mesti gawinya coba tara 50 baris ya jadi ingat di waktu lagi nanggung katanya nafas ya kalahkan sekalian lewat dasar berarti dunia tuh yang 5 baris tadi kan yang 45 itu yang ganggu ibadah kepada Allah itu dunia ya. Tapi kalau tak kawan orang fakir miskin katanya orang miskin tidak miskin pada begawi pulangnya tapi makan aja aku mau kebihimat ya cari begawi nonoan duit banyak katanya dengan bubat Tuhan yang miskin itu maka sehat ya kan begitu tarahnya pada lebih begawi kalau sehat awak sembahyang aja terus katanya nanti pulang begawi kada beribadah kada salah juga kan kemarin gitulah awak miskinnya yang boleh begawi ini banyak aja beribadah banyak aja beramal kayak orang melihat kita tuh ada yang dipandangnya yang dinilai lagi pula memberi pekawan dengan orang fakir miskin itu memberikan pusaka memberikan warisan akan sifat qanaah yakni merasa cukup barang apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita orang ini aja yang miskin nih sahabat kelaparan makanannya masih masa aku yang asik begawi banyak bisi harta ini ya kada beribadah seperti orang miskin akhirnya timbul sifat qanaah cukup merasa cukup yang ada yang ada tidak ya jangan mikirkan nanti jangan nanti itu urusannya Allah ya kita ini terlalu panjang angan-angan itu yang membuat susah itu panjang angan-angan 20 tahun yang akan datang itu sudah kita pikirkan padahal dia juga ke umurnya 20 tahun lagi kan kita kalau ini kayak kepala behimat lalu cari ya mulai kabun apa segala macam apa supaya kita aku mati nyaman anak cucu ada yang digawi kabun ada yang nenek ini tadi awak sudah mati mana tak tahu anak cucu lagi ya kayak apa ini dia menyebut bagus menyebut pasan ya ayah harta warisan panas ya anda yang ada merasa kada puas merasa sedikit dapat bahagia mulai masa parah ya awak mati tidak tahu apa-apa lagi utang kita kada dibayarkannya sembahyang kita kada dipapakkannya puasa kita gitu juga ya ini si pokok di warisan aja jadi bisa mikirkan anak cucu yang akan datang ya pandailah Allah maha kaya ada deh Tuhan bangkrut 20 tahun yang akan datang ya kita aja merasakanlah ya orang tua kita dulu ninggal kita apa dede kan tapi sampai sekarang ini sebuah kada makan sehari itu ada makan dede makan kan orang tua dulu mikirkan aku tinggal di bawah kaburnya nyaman mana aku dede lagi ada ya kita ini cuma kurang dah keyakinan tuh orang ya seolah-olah Allah itu bisa lagi ngasih rezeki 20 tahun yang akan datang dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu yang dikhabarkan oleh Muhammad Saleh Sayyid Muhammad Saleh Asy-Sya'ab Al-Madani
tatkala aku, kata beliau, berada di negeri Mekah al-Musyarrafah, maka istriku hendak melahirkan. Terlebih sangat sukarnya, payahnya hendak melahirkan. Maka datang dalam hatiku kekhawatiran yang bersangatan. Kemudian daripada sudah habis ikhtiarku, maka aku membaca Fatihah. Lalu aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Muhammad Saman. Lalu aku membaca tawassul kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhiqin faraja wa min kulli hammin wa bala'in makhraja. Maka aku hendak membaca lagi. Kemudian daripada itu maka tiba-tiba aku melihat Tuan Syekh Muhammad Saman datang di hadapanku. Lalu dikatanya kepadaku, ulangi olehmu kerap kali tawassul tadi. Maka aku ulangi seperti yang dikatanya kepadaku itu. Maka melahirkanlah istriku dengan mudah dengan berkat karamah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Muhammad Saman itu yaitu Syekh Abdullah Basri difitnah oleh orang akan dia salah di dalam perbuatan, lalu ditahan orang akan dia Syekh Abdullah Basri di dalam penjara serta di rantai lehernya daripada rantai besi, yaitu pada malam 27 daripada bulan Ramadan di dalam negeri Makkahul Musyarrafah pada tempat yang bernama Bidaris Sa'adah. Manakala waktu Isya maka dibacanya tawassul kepada Tuan Syekh Muhammad Saman hingga datang sampai kepada kalimat ya Rabbi waghfir lil ubaidil jani Muhammadin syahiri bis-sammani. Maka lalu dia berteriak-teriak sehabis-habis suaranya, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka tiba-tiba jatuhlah rantai itu daripada lehernya. Lalu dirantai pula hingga 3 kali di dalam 3 malam. Maka dibaca pula tawassul itu serta berteriak-teriak ia ketika sampai kepada bacaan yang tersebut itu. Maka tiba-tiba jatuh pula rantai itu daripada lehernya. Kemudian diketahui orang akan anak murid Tuan Syekh Muhammad Saman yang dirantai ini. Apa kata orangnya? Saya dirantai putus, siapa dia nih? Lalu diketahui orang bahwa Syekh Abdullah Basri ini adalah murid daripada Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka dilepaskan orang akan dia dari penjaranya. Lalu orang pun ramai berbuat baik kepada beliau. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamah daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, kita hendak yakin di dalam hati kita bahwasanya orang itu benar-benar waliullah. Di dalam hati mesti yakin, tiada sekali-kali syak atau ragu. Yang kedua, jangan kita mengingkari kepada kewaliannya itu wali. Jikalau ada pekerjaannya itu wali mungkar, gawiannya itu kada baik pada zahirnya sekalipun, jangan kita mengingkari kepadanya. Jikalau berkhidmat melayani kepadanya itu wali 100 tahun lamanya, padahal tiada ada syarat yang 2 ini kepadanya itu orang yang berkhidmat, niscaya tiada diperolehnya suatu karamat daripada itu wali. Adalah ketika dilahirkan Tuan Syekh Muhammad Saman itu kepada tahun hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1132 tahun di dalam negeri Madinah Rasul, dan wafatnya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu
tahun 1189 pada hari Arbi'ah, yaitu 2 hari bulan Zulhijjah al-Mubarakah. Jadi malam ini keputusan sidang isbat tadi 1 Zulhijjah ya. Jadi kita insya Allah rayanya hari Senin ya, Sabtu Ahad Senin ya, Senin lah raya kita. Di beliau Tuan Syekh Muhammad Saman ini wafat pada tanggal 2. Jadi kalau tepatnya itu hari Ahad ya, hari Ahad. Karena bacakan menakibnya dari yang pasnya itu hari Ahad ya, basinglah nyembelih sapi kasih ekor nggak apa-apa ya, sapinya banyak seekornya ya, anaknya pun nggak ada apa-apa ya. Undang orang makanan, baca menakib tahlil, baca Quran, selesai ya. Dikuburkan radhiyallahu anhu di Baqi', hampir akan kuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang melazimkan membaca menakib Tuan Syekh Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali dengan orang banyak serta membaca Quran, tahlil dan sedekah mana yang sekuasanya dia hadiahkan kepadanya, apalagi jikalau dikerjakan pada hari ketika wafatnya, yaitu 2 hari bulan Zulhijjah al-Mubarakah, niscaya diluaskan Allah Ta'ala akan rezekinya yang halal, lagi disampaikan Allah Ta'ala akan segala hajatnya min umuri dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.